Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, yang saya hormati rekan-rekan penyidik, yang saya hormati Bapak-bapak awak media Kabupaten Bantul yang berbahagia. Mohon izin kesempatan siang hari ini Polres Bantul kembali akan menyampaikan konferensi pers terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sebagian besar korban anak-anak yang terjadi di wilayah Kapanewon, Banguntapan. Untuk lebih jelasnya, rilis mau disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres. Untuk waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media, terima kasih untuk kehadirannya. Seperti yang disampaikan tadi dari Kasih Humas, bahwa hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus curas yang selama ini memang meresahkan masyarakat Bantul, karena korbannya adalah anak-anak 5 tahun sampai 10 tahun, kebanyakan 5 tahun atau SD kelas 1 ya, ataupun belum SD. Jadi meresahkan karena korbannya anak-anak yang masih kecil. Kita berhasil ungkap dan ternyata pelakunya adalah seperti yang rekan-rekan lihat di belakang, seorang perempuan. Dan ternyata setelah kita dalami terdapat 9 TKP. Ini berarti sangat banyak TKP-nya. Kalau kita kasih istilah ratu jamret lah ini. Baik, kami sampaikan kronologis lengkapnya sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November ada kejadian jamret atau modus dengan berpura-pura yang bersangkutan menanyakan alamat kepada calon korban. Sebelumnya yang bersangkutan berputar-putar di wilayah seputaran Bantul, sampai kemudian melihat ada calon korban, kemudian menanyakan alamat, berpura-pura menanyakan alamat. Pada saat bertanya itu spontan karena ada kalung langsung ditarik. Itulah kira-kira modusnya yang terjadi di Banguntapan. Kemudian dari kejadian tersebut dilakukan pengembangan, termasuk ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kita analisa, ternyata modusnya sama. Baik dilihat dari modus tadi, berpura-pura menanyakan alamat, kemudian kendaraan yang digunakan, kemudian jam-jam kejadian rata-rata siang sampai sore, dan korbannya juga rata-rata anak 5 tahun, sehingga kami berkesimpulan bahwa pelakunya pasti sama. Sehingga dari jajaran Polsek Banguntapan tentunya berkoordinasi dengan kami dan Polda melakukan penyelidikan secara intensif berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat korban, melihat pelaku. Kemudian kita juga melihat CCTV yang ada di beberapa TKP. Jadi dapat kami sampaikan ada 9 TKP dengan modus yang sama. 2 di Banguntapan, kemudian 6 TKP di Polsek Pleret, kemudian 1 di Piungan. Sama semua, dari tampilan badannya, kemudian motor yang digunakan, pakaian bahkan ada yang sama. Sehingga dari hasil analisa CCTV ini, kemudian keterangan-keterangan saksi yang ada sempat juga mengejar pelaku, bahwa pelaku memang disinyalir adalah perempuan. Sehingga kami mengerucut, mengidentifikasi 1 diduga pelaku, kemudian kami lakukan upaya penangkapan di rumah pelaku di Banguntapan, tapi pelaku tidak ada. Dari informasi yang berkembang, pelaku sudah tinggal di daerah Umbul Harjo, daerah Merican ya, Merican Umbul Harjo, ngekos di sana bersama suami sirinya. Jadi sehingga kami lakukan pengembangan ke sana. Sempat juga penyidik kami tidak menemukan yang bersangkutan, tapi dengan kejelian pelaku dapat diamankan di sekitar
terminal Giwangan. Kita amankan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar sejak bulan Juli sampai dengan bulan ini November sudah melakukan 9 aksi kejahatan dengan modus yang sama, yakni jamret, kemudian modusnya berpura-pura menanyakan alamat kepada anak-anak yang ditemui di jalan, tentunya anak-anak yang sedang menggunakan kalung. Jadi dari 9 TKP tersebut semuanya kalung yang diambil. Setelah bertanya langsung menarik kalung korban, sehingga beberapa korban mengalami luka karena ditarik secara paksa. Kemudian dari pemilihan tersebut kemudian mengakui 9 TKP, kemudian ada pun barang buktinya dapat kita saksikan di depan saya. Ada pakaian yang digunakan oleh pelaku tentunya pada saat kejadian, dan ini sudah diakui dan kita cross check dengan CCTV sesuai, termasuk ini juga jilbabnya, kerudung yang dipakai sesuai juga dari hasil pengecekan CCTV, termasuk pengakuan dari korban maupun saksi. Ini beberapa masker, karena selalu memakai masker. Kemudian bukti kalung yang ini cuma notanya ya, nota pembeliannya. Rata-rata kalung sudah dijual oleh pelaku. Kemudian helmnya ini nanti kita bisa berikan CCTV-nya, ada ya. Nanti kita tampilkan CCTV-nya. Bahwa dari CCTV tersebut betul-betul mengerucut bahwa yang bersangkutan adalah pelaku, dan pelaku sendiri sudah mengakui. Kemudian pelaku akan kita sangkakan pasal 365 ayat 1 KUHP, yakni pencurian dengan kekerasan tadi, karena mengambil paksa kalung korban sehingga menyebabkan luka, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi 9 tahun penjara. Kemudian tentunya karena ini TKP-nya banyak, jadi nanti kita akan urai satu persatu. Kemudian itu saya kira selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar anak-anaknya tetap dalam pengawasan apabila bermain di luar, termasuk tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Ini sekali lagi kami himbau. Kemudian kami juga sampaikan bahwa petualangan pelaku sudah berhenti di sini, jadi tidak perlu risau lagi. Kami dari Polres Bantul selalu siap untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga di Kabupaten Bantul. Saya kira itu rilis yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Mas. Ya. Jadi hasil penjualannya yang pasti untuk kebutuhan sehari-hari, karena memang pelaku ini kalau kita lihat riwayat kehidupannya juga memang cukup ini ya, ini dengan suami siri, ini menikah juga udah beberapa kali, dan memang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk perawatan dan sebagainya keterangannya. Kemudian korbannya anak-anak yang pasti nanti kita tanyakan lebih lanjut, tapi intinya dengan anak-anak ini perlawanannya lebih tidak seperti orang dewasa, tidak ada perlawanan. Kemudian mereka juga, namanya anak-anak itu kan tidak gampang curigaan, berbeda kalau orang dewasa, kalau tidak kenal dan sebagainya pasti kewaspadaannya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang masih polos, sehingga itulah mungkin yang menjadi alasan. Nanti kita tanyakan lagi kepada yang bersangkutan, tapi hasil pemeriksaan awal seperti itu. Jadi sekali lagi, korbannya anak-anak mungkin dianggap kewaspadaan anak-anak, kemudian anak-anak lebih polos dan tentunya tidak akan melakukan perlawanan dibandingkan orang dewasa. Mungkin seperti itu Mas. Iya, iya.
Baik, intinya kita tidak bergerak berdasarkan medsos ya. Jadi itu karena CCTV-nya kan itu umum, itu CCTV yang di tempat umum di rumah. Jadi siapapun saya kira bisa mengakses CCTV tersebut. Namun kami juga ambil sebagai bahan penyelidikan kami. Jadi kami kumpulkan CCTV yang ada di lokasi TKP karena ini cukup meresahkan. Alhamdulillah akhirnya bisa kami tangkap kalau nggak salah pada tanggal 10 ya, 10 November. 10 November kami tangkap pelaku di daerah Giwangan, Yogyakarta. Dan setelah kami kembangkan, kenapa kami baru rilis sekarang? Karena kami mau mengembangkan sehubungan dengan 8 TKP lainnya. Ternyata yang bersangkutan juga pelakunya, makanya kita rilis hari ini. Alhamdulillah kami juga senang karena ada beberapa TKP yang tentunya dapat membantu pengungkapan kasus-kasus di tempat lain. Kami juga mungkin bisa menyampaikan ke Polres-Polres lain mungkin seperti di Polresta ataupun Polres perbatasan. Kalau ada TKP dengan modus yang sama, tidak untuk kemungkinan juga dilakukan oleh pelaku. Karena dilihat dari jumlah TKP-nya lumayan banyak, 9 TKP dari bulan Juli sampai November. Tidak untuk kemungkinan juga masih ada di TKP lain di wilayah hukum Polres lain tentunya. Demikian. Masih ada? Baik, terima kasih. Ibu, benar ya yang melakukan tadi beberapa TKP di tempat lain? Iya, Pak. Kenapa milih anak-anak tadi, ditanyakan sama media tadi? Kenapa milih anak-anak? Harusnya kan naluri ibu. Ibu punya anak nggak? Enggak punya. Oh, nggak punya anak. Oh gitu. Ya. Sudah berapa kali nikah nih nggak punya anak? 2 kali. 2 kali. Ini yang siri ya. Tadi apa alasannya kok anak-anak yang dipilih untuk menjadi korban dari kejahatan ibu? Ya spontan aja, ada anak kecil bawa kalung terus saya ambil. Terus dipakai untuk apa tadi? Kan sudah 9 lokasi itu, berarti kan ibu sudah 9 kali menjual kalung. 9 kali tapi saya nggak kena 4 kali. Maksudnya nggak ada kalungnya atau nggak dapet? Nggak dapat, jatuh di situ. Rata-rata yang dapat 4 kali ini dijual berapa bu? 250 sampai 300 ribu ya. Sebenarnya nggak seberapa ini ya. Ada perasaan menyesal nggak dengan apa yang sudah ibu lakukan ini? Iya Pak, menyesal sekali. Suaminya tahu kalau ibu seperti ini? Nggak tahu Pak. Itu suami asli apa suami siri? Siri Pak. Oh siri ya, tapi udah serumah ya? Ya seperti itu. Nah, ibu sadar nggak kalau aksi-aksi ibu itu pernah viral di medsos? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Mungkin yang bersangkutan tidak ada medsos dan sebagainya. Ya, saya kira itu mungkin bisa dilihat CCTV-nya. Ini kejadian yang di mana nih? Ini kejadian bangun tapan, ini pelaku. Jadi memang modusnya pelaku ini keliling, ada korban. Pas di sana nanti, kebetulan CCTV-nya nggak sampai di sana, pelaku berhenti menanyakan alamat kepada korban. Setelah alamat, langsung diambil kalungnya. Nah nanti, ini pelaku dengan kenceng nih. Pelaku dengan kenceng tadi, karena sudah berhasil mengambil kalung dari korban. Sebenarnya banyak CCTV lagi lain nih, di Piungan nggak ada ya? Ada yang di Piungan juga itu, Piungan juga. Ini TKP lain ya? Nah ini pelaku. Pelaku memang seperti itu, keliling-keliling sambil melihat. Ini masih yang sama tadi. Ini korbannya salah satunya nih. Pak, dari 9 TKP itu yang tertangkap CCTV berapa kali? Di Piungan juga ada. Di Piungan malah lebih jelas. Piungan nggak ada ya CCTV-nya. Di Piungan
lebih jelas, motornya kelihatan bahkan. Ya, makasih.